Shalom, bersama Klavos Sukacita. Saya memberitakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan sebelum berdoa, sebelum baca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Firman Allah yang hidup, yang menyatakan kebenaran bagi kami sebagai umat-Mu, sebab yang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Hamba-Mu akan saya memberitakan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Tuhan memberkati hamba-Mu, urapanlah hamba-Mu secara khusus. Berkati Bapak Ibu yang mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui Klavos Sukacita. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu lalu pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggannya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Karena Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuatanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidupmu segala air naik bertimbung-timbung, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membengkak di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan nafsuku, akan biaskan kepada mereka, akan kuhurus pedagangku. Tanganku akan lenyapkan mereka. Engkau meniup dengan fanmu, laut pun menut mereka sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau nuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran mengingapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan mengapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan menggetar. Negeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau camkukan mereka ke atas gunung milik-Mu mereka sendiri, di tempat yang telah kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus ya didirikan tangan, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketiga kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut. Maka Tuhan membuat air laut berbalik putih mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampilkan semua perempuan mengikutnya memukul rebana serta menari-nari dan menyanyikan. Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggannya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Dikatakan berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-21, dengan tema khotbah Allah adalah keselamatanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 bagian besar yang perlu kita renungkan. Ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ada pengalaman manis, tapi juga pengalaman rasa pahit ketika Israel berada dalam pembuangan, terutama ada di Mesir, kurang lebih 430 tahun lamanya. Tetapi juga Israel harus didesak untuk keluar meninggalkan tanah Mesir, dan Tuhan memilih siapakah yang pantas membawa bangsa ini keluar. Selain itu Tuhan memilih keluarga Musa dan Harun untuk dipersiapkan membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakannya. Dalam hidup dan kehidupan mereka, Allah telah memberikan perjanjian bagi mereka. Satu saatnya bangsamu akan keluar dari tanah perbudakan dan kembali ke tanah yang telah dijanjikan sebagai leluhur dalam hidup dan kehidupan mereka. Ayat pertama, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda penunggannya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, keluhurkanlah Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Musa mengagumkan nama Tuhan dalam hidupnya. Sebelum ia menghadapi umat Israel yang memang keras kepala, dengkil hatinya untuk meninggalkan tanah Mesir. Menurut mereka, dari sisi ekonomi mereka makan baik dan layak, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka ditindas di tanah perbudakan itu. Tuhan mempersiapkan Musa untuk membawa bangsa ini keluar dengan tetap dan berbagai dalil apapun. Musa dan setia harus menyampaikan kepada pemimpin pada masa itu di zaman Firaun untuk siap melepaskan bangsa ini keluar. Tetapi ketiga, dalam doanya Musa menyatakan kepada Tuhan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, yang tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluaranmu yang besar engkau menentukan siapa bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tanggul gandum. Musa berdoa minta kepada Tuhan untuk memberikan tanda bagi mereka untuk mereka meninggalkan tanah Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjuangan demi perjuangan Musa untuk membawa bangsa ini keluar tidak gampang menghadapi umat Israel. Tapi dengan setia Musa dihadapi oleh Firaun yang begitu keras kepala supaya mereka melepaskan bangsa ini keluar. Ayat yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Karena Israel adalah milik kepunyaan Allah sendiri, sehingga Tuhan tidak membiarkan bangsa ini pergi. Dengan meninggalkan kedahsyatan bangsa ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka untuk pergi harus keluar dari tanah perbudakan itu. Musa memberikan beberapa hal kepada umat Israel supaya mereka tetap harus lemah lembut dan mereka harus meninggalkan tanah Mesir dan kembali ke tanah perjanjian. Ada tanda-tanda yang Allah lakukan bagi umat Israel, yaitu penyertaan mereka harus keluar, tapi juga ada tanda yang Tuhan membinasakan umat Mesir, yaitu bangsa Mesir. Firaun dengan pasukannya yang telah mana mereka menyeberang laut Teberau Kolsum dan terbelah dua, dan mereka ada di seberang. Dan ketiga, tentara Mesir, Firaun dan pasukannya masuk di tengah-tengah itu. Tuhan menunjukkan keajaibannya bagi mereka, dan tertutup kembali. Tentara Mesir tenggelam dan mati terbunuh.
oleh laut yang dahsyat itu dalam hidup dan kehidupan mereka. Musa berdoa minta kepada Tuhan, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapa seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, melakukan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau berbuatlah keajaiban bagi kami sebagai bangsa pilihan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian yang ketiga pada ayat ke-14 hingga ayat yang ke-21. Ini pengalaman yang telah dilakukan dalam hidup dan kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka tidak kembali kepada mengenang masa lalu, tapi ketika Tuhan tunjuk kuasanya di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, mereka takut dan gentar mendengar kemaksudaan Allah yang berkuasa itu. Tanah Kanaan yang tadi telah terbelah, gentar, penduduk Edom telah merasa takut, dan mereka yakin dan percaya Tuhan menunjuk kuasanya kepada umat Israel untuk meninggalkan tanah Mesir dan kembali ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nyeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Mereka kaku seperti batu sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat-Mu Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkulkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, tempat kudus yang diberikannya tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan menyertai kekal selama-lamanya. Itu berarti Tuhan menyertai umat Israel, dan Tuhan menunjuk kemaksudannya dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam hidup dan kehidupan mereka. Akhir daripada itu, ada sukacita yang mereka lakukan setelah mereka menyeberang laut Teberau Kulsum, dan mereka sampai di tempat di mana Tuhan tunjuk, dan mereka bernyanyi dan menari-nari. Saudaranya Miriam, nabiah dari Arum Dosa, membawa rebana dan bertuk dan mengajak semua perempuan-perempuan Israel untuk menari, menyambut bahwa Tuhan itu baik adanya dalam hidup dan kehidupan mereka. Firaun dengan tunggakan kudanya dan pasukannya tenggelam, terbunuh oleh laut yang ganas, dan mereka tiba di seberang sesuai dengan janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-21, sebagaimana tema khotbah kita di saat siang hari ini, Allah adalah keselamatanku. Sebagai umat Tuhan, kita minta keselamatan datang dari Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Kita belajar pengalaman Musa menghadapi umat Israel di tanah Mesir, sebagaimana Tuhan menuntun umat Israel kembali ke tanah yang telah dijanjikan. Ada 3 bagian besar yang perlu kita renungkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita belajar menjadi pemimpin, mendengar dan melakukan perintah Tuhan, apa yang disampaikan Allah kepada Musa, bahkan kepada kita semua. Menjadi pemimpin tidak saja dalam pribadi kita, dalam keluarga, di tengah masyarakat, tapi di tengah-tengah jemaat, di mana kita menjadi pemimpin yang wibawa, dedikasi dalam loyalitas dan takut akan Tuhan. Dan kita harus merendahkan diri supaya kebenaran firman Tuhan tetap ada dalam hidup dan kehidupan kita. Kata-kata yang harmonis yang kita sampaikan kepada setiap orang yang kita bertemu, dan menyatakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kita lakukan dengan penuh kebawaan. Yang kedua, kita tinggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Tidak sebenarnya kita belajar untuk bagaimana menahan diri kita untuk merasa ego bahwa kita lebih tahu dari orang lain, tapi kita minta Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, sebagaimana Musa menghadapi umat Israel. Tapi kita pun belajar untuk bagaimana minta Tuhan tetap ada dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba-Mu, setia melayani Tuhan dalam misi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat yang kita hadapi, tapi juga dalam situasi di mana kita berada dalam situasi lingkungan pergaulan, tapi kita menjadi bagian sebagai seorang hamba yang setia. Yang ketiga, kita juga belajar untuk harus memahami maksud Tuhan bagi kita, supaya ada rencana Tuhan indah pada waktu bagi kita, dan kita menyampaikan kepada anak-anak Tuhan untuk melakukan hal yang baik dalam hidup dan kehidupannya sebagai orang-orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita, supaya kita menjadi pemberitaan Injil yang baik, kita menyampaikan suara Tuhan kepada semua orang lewat firman Allah, tapi juga kita berdoa dan puji-pujian dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari.
Tuhan memberkati kita semua yang mendengar firman Allah. Tuhan memberkati kita dalam tugas dan pekerjaan kita. Tuhan juga memberkati kita ketika kita melakukan tugas menurut Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Di hadapan Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga kami ada di tempat ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sebagai hamba-Mu. Kami sadar jauh dari kebenaran firman-Mu, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami bagi mereka yang mendengar dan melakukannya. Berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, baik pendeta, baik guru jemaat, penginjil, baik pekerja-pekerja pemberita Injil, baik mereka yang dipercayakan untuk melakukan misi pekerjaan Injil. Tuhan berkati kami semua tetap ada dalam suasana sukacita. Berdoa bagi kami semua sebagai kru Klavos Sukacita, sebagai teman-teman pelayan, baik sebagai Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, keluarga, Tuhan memberkati. Sebagai kru yang meliputi berita pemberitaan Injil lewat Klavos Sukacita, Tuhan berkati mereka, anak-anak kita dengan penuh sukacita dalam tugas dan karya dan pekerjaan mereka sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Tuhan memberkati. Allah Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur atas firman yang kami beritakan menjadi kekuatan hidup kehidupan kami dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Tuhan berkati kami menjadi Musa baru yang membawa bangsa ini keluar dari tempat perbudakan ke tempat yang layak menurut kehendak-Mu ya Allah. Tapi juga kami tetap setia untuk bagaimana bekerja dan takut akan Allah. Terpujilah Bapa di surga kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.